wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fajar Nugroho SPD MPD selaku dosen tetap program studi pendidikan sejarah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Tadulako. Tujuan dari dibuatnya video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampuh merupakan mata kuliah yang berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu saya sendiri, kemudian ada Dr. Andes Charles Kapile MHum. Deskripsi dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menyajikan dan mendiskusikan beberapa pokok bahasan kehidupan bangsa dan bernegara pada masa Republik Indonesia Serikat, kemudian keadaan politik, ekonomi, dan budaya pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Kemudian juga membahas tentang bagaimana Indonesia menjaga solidaritas antar bangsa-bangsa di benua Asia Afrika. Ada juga membahas tentang pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia, kemudian dekret presiden tahun 1959, dan keadaan politik, ekonomi, dan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian juga mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses perjuangan Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat serta gerakan-gerakan separatisme yang terjadi pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Adapun CPL dari mata kuliah ini yang pertama adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta temuan orisinal orang lain, dan memiliki kepekaan sosial serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2 menguasai konsep teori belajar dan pembelajaran sejarah, metode sejarah, serta mampu mendesain model pembelajaran yang kritis, kreatif, inovatif, dan menyenangkan melalui identifikasi nilai-nilai pembelajaran sejarah yang ada di sekolah. CPL 3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik sejarah. CPL 4 mampu merancang, mengembangkan, dan melaksanakan penelitian sejarah dan pembelajarannya, serta menyusun laporan penulisan sejarah dengan menginternalisasi karakter nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan kearifan lokal sesuai standar nasional dan internasional. Sub CPMK pada mata kuliah ini ada 8. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Republik Indonesia Serikat. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa demokrasi liberal. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami bagaimana upaya pemerintah Republik Indonesia dalam membina solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menerangkan bagaimana proses pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara
pada masa demokrasi terpimpin. Sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis diberlakukan kembalinya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu memahami perjuangan pengembalian daerah Irian Barat. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari buku, artikel yang terbit dalam jurnal, dan beberapa sumber-sumber pendukung lainnya. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah studi kasus sebanyak 50%, partisipasi dalam kelas dan kehadiran mahasiswa sebanyak 20%, kemudian UTS dan UAS sebanyak 30%. Itu merupakan cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin pada semester 5 pertemuan ke-3. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sampai pada pertemuan ke-2. Ya, artinya minggu kemarin sudah saya berikan pengantar bahwa materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang sistem pemerintahan demokrasi liberal yang ada di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, sebelum itu kalau kalian ingat minggu kemarin saya sudah berikan pengantar terkait dengan perkuliahan pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Sebelum kita bahas mengenai demokrasi liberal lebih jauh, saya tanya dulu ke kalian, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa yang ada yang bisa bantu jawab? Apa itu demokrasi? Silakan, Mas. Oke, jadi menurut apa yang saya pahami dan saya ketahui, demokrasi itu pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Ya. Jadi menurut pengertian yang saya pahami bahwa demokrasi itu pada dasarnya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Seperti itu Pak, seperti yang hari ini terjadi di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Apresiasi Bapak. Ada lagi yang ini? Menurut kalian, demokrasi itu apa sih? Tadi Mas Tadi sudah menjawab bahwa berasal dari bahasa Yunani, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada yang bisa bantu? Sebelah kanan? Saya Pak. Oke, silakan. Ricky. Tentunya kalau kita bahas tentang demokrasi, banyak pandangan, banyak perspektif melalui pandangan tokoh-tokoh global tentunya. Saya pernah kutip, saya pernah baca juga menurut Abraham Lincoln, itu salah satu mantan presiden Amerika. Dia katakan bahwa demokrasi adalah the government of the people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh teman-temanmu itu sudah betul, bahwa demokrasi itu kita bisa berangkat atau merujuk pada istilah Yunani, di mana di situ diartikan sebagai bahasa sederhananya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, termasuk Indonesia di masa pemerintahan sekarang itu kita sudah menganut sistem demokrasi. Cuman ada bedanya. Yang terjadi pada masa demokrasi liberal itu ada sedikit perbedaan. Nah, gimana kalau letak perbedaan itu? Mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, marilah kita sama-sama lihat pengertian dari sistem demokrasi liberal itu sendiri. Ya. Demokrasi liberal itu merupakan sistem yang menekankan pada pembagian kekuasaan
serta keterlibatan aktif dalam pembentukan pemerintah, termasuk halnya pembagian kekuasaan yang disalurkan melalui partai politik. Nah, yang kita ketahui sekarang di Indonesia itu ada berapa jumlah partai politik. Jadi di Indonesia pada saat ini itu juga menganut sistem multi partai atau banyak partai. Ya, artinya apa? Itu sudah mencerminkan bahwa Indonesia itu tidak memiliki atau tidak berpihak pada satu kekuasaan saja. Tidak sifatnya tidak otoriter, melainkan sistem demokrasi itu sendiri. Rakyat diberikan pilihan terhadap banyaknya pilihan partai politik itu tadi. Jadi melalui parpol, masyarakat itu bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyalurkan pilihan politiknya dalam berpartisipasi di dalam kursi pemerintahan. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi sistem demokrasi liberal yang ada di Indonesia itu? Ada 3 hal atau 3 peristiwa besar yang membelakangi terjadinya proses demokrasi liberal yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah maklumat wakil presiden nomor 10 ya, bulan Oktober tahun 1945. Nah, kalau kalian ingat semester kemarin mungkin sudah dibahas pada masa zaman kemerdekaan. Waktu Indonesia merdeka, siapa sih wakil rakyat Indonesia pada saat itu? Atau lembaga yang mewakili suara rakyat? Oke, ada yang bisa jawab? Siapa wakil rakyat pada waktu Indonesia baru pertama kali merdeka? Izin Pak, saya. Ya, silakan. Komite Nasional Indonesia. Oke, betul. Jadi Komite Indonesia Pusat. Ya. Nah, jadi ada 2 jenis atau ada 2 lembaga yang ada pada saat itu, yakni Komite Indonesia Pusat dan Komite Indonesia Daerah, KNIP dan KNID. KNIP pada waktu itu mengadakan rapat dan salah satu hasilnya adalah Presiden Soekarno menginginkan bahwa hanya ada satu partai di Indonesia pada saat itu, yaitu PNI. Nah, keputusan hasil rapat KNIP ini ditentang oleh banyaknya golongan muda pada saat itu. Salah satunya adalah Sultan Syahrir, kemudian Muhammad Hatta yang pada saat itu tentu masih muda. Dan akhirnya mengeluarkan yang namanya maklumat wakil presiden nomor 10 yang isinya adalah Indonesia tidak menganut sistem satu partai atau monopartai, melainkan monopartai, multi partai. Nah, dari situlah banyaklah masyarakat itu mulai berbondong-bondong membuat partai politik. Ya, Islam membuat yang namanya Masyumi, Kristen membuat yang namanya Parkindo, ya, dan banyak lagi partai yang lainnya. Nah, dari maklumat inilah cikal bakal lahirnya sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hasil konferensi meja budak. Sistem demokrasi liberal itu sendiri di mana terdapat beberapa perdana menteri. Ya, pada waktu di sistem demokrasi liberal Indonesia itu memiliki 2 kepala, 1 kepala pemerintahan, 2 kepala negara. Nah, kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara kepala negara tetap seorang presiden. Kalau ditanya siapa presiden Indonesia pada saat itu, tetap jawabannya 1, Soekarno, dan wakilnya tetap Muhammad Hatta. Tetapi kalau ditanya siapa yang menjalankan roda pemerintahan, jawabannya adalah Perdana Menteri melalui kabinet-kabinet yang dipimpinnya. Nah, pada periode tahun 1950 sampai 59, setidaknya kita sudah berganti
kabinet sebanyak 7 kali. Jadi coba kalian bayangkan, dalam tempo 9 tahun kita dipimpin oleh 7 orang Perdana Menteri. Apa yang bisa kalian tangkap dari periode ini? Kira-kira apa yang terjadi? Oke, siapa yang bisa bantu jawab mengapa pemerintahan di Indonesia pada saat itu sampai terjadi pergantian 7 kabinet? Kira-kira kondisi apa yang terjadi pada saat itu? Silakan, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, dari apa yang Bapak jelaskan saya bisa coba menangkap bahwa memang ada 7 kali pergantian kabinet setidaknya dari tahun 1950 sampai di tahun 1959. Jadi 9 tahun itu 7 kali pergantian kabinet. Mengapa kemudian hal ini terjadi? Kalau saya secara pribadi melihat daripada situasi di tahun itu, adanya penyesuaian yang coba dilakukan oleh pemerintahan karena perlunya dicoba disusun bagaimana pola pemerintahan untuk negara Indonesia pada saat itu. Apalagi dengan adanya perubahan undang-undang dan lain-lain sebagainya. Makanya ada 7 kali pergantian kabinet dimulai dari kabinet Nasir hingga berakhir pada kabinet Juanda. Karena komposisi ini yang dicari. Ya kabinet yang mana, tipe kabinet mana yang sesuai pada saat kondisi negara saat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apresiasi Bapak. Yang lain yang bisa mencerminkan atau bisa memberikan pendapatnya terkait bagaimana kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Mengingat kita atau negara Indonesia itu mengalami 7 pergantian kabinet. Ciri-ciri demokrasi liberal yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan ciri-ciri demokrasi yang terjadi di negara luar. Kita pada saat itu mengalami beberapa hal-hal yang sekiranya hanya terjadi di Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri demokrasi liberal yang ada di Indonesia adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap parlemen itu sendiri. Kemudian undang-undang yang digunakan itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD-S, singkatannya seperti itu. Menganut sistem multipartai dan banyak terjadi gerakan-gerakan separatisme. Jadi gerakan-gerakan separatisme atau gerakan kelompok-kelompok yang menentang Republik Indonesia pada saat itu mulai banyak bermunculan. Termasuk halnya di wilayah kita, di wilayah Sulawesi Tengah. Ada yang tahu nama gerakannya apa? Oke, ada yang tahu nama gerakan separatisme yang terjadi di daerah kita di Sulawesi Tengah? Saya Pak, apa? Oke Pak, jadi gerakan separatisme yang ada di Sulawesi Pak yaitu PRRI Premesta ya, dan dipimpin itu yang saya tidak tahu Pak, saya lupa Pak. Itu apa? Mungkin saya bantu jawab dari teman tadi. Yang ketuai pergerakan yang terjadi di Sulawesi yaitu Kahar Muzakar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita apresiasikan. Ya, jadi betul. Gerakan separatisme yang ada di wilayah kita, wilayah Sulawesi itu salah satunya adalah PRRI Premesta yang dipimpin oleh seseorang namanya Kahar Muzakar. Nah, PRRI Premesta sendiri itu tidak hanya terjadi di wilayah Sulawesi, hampir sebagian besar terjadi juga di wilayah lainnya, ya, di Kalimantan Selatan, kemudian di Sumatera Utara, di Aceh, di Jawa Tengah dan sebagainya. Selanjutnya ada tugas studi kasus, ya, dan ini saya minta kalian untuk dibentuk kelompok sebanyak 6 kelompok. Silakan berhitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5. Sudah semuanya ya dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tugasnya adalah mencoba berikan analisis kalian terhadap kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi liberal
yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Jelaskan dengan mengaitkan faktor politik, ekonomi, dan sosialnya. Silakan bekerja bersama kelompoknya. Sudah selesai diskusi dengan kelompoknya? Sudah Pak. Oke, saya minta satu kelompok perwakilan untuk memberikan tanggapan atau hasil diskusinya. Langsung berdiri saja di tempatnya dan kemudian bacakan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok satu akan mencoba menganalisis apa kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Secara sosial itu memang bagus karena melibatkan segala lapisan masyarakat, tapi punya Teman-teman, analisis kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi liberal di Indonesia jelas. Kalau untuk kelemahannya sendiri, di sini perannya Soekarno sebagai presiden hanya sebagai simbolik negara saja. Dia tidak Bahwa terkait juga yang diberikan terkait kelemahan dan kelebihan daripada sistem demokrasi liberal dari aspek politik. mewakili kelompok lima yang hasil diskusi kami itu kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Terima kasih semuanya. Semua kelompok sudah memberikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu semuanya. Liberal Indonesia itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah tentu harus mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung pada setiap peristiwa sejarah itu sendiri. Demokrasi liberal Indonesia pada saat itu memang dijalankan itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah pada saat itu pemerintah kita itu masih berupaya mencari sistem pemerintahan yang terbaik dijalankan di Indonesia pada saat sebagai negara baru. Kemudian di sisi lain banyaknya konflik antar partai, kemudian gerakan-gerakan separatisme itu juga merupakan bagian dalam tantangan mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, kita selaku mahasiswa pendidikan sejarah tentu haruslah mengambil nilai-nilai positifnya, yakni mereka para pahlawan atau para pendahulu kita itu sudah berjuang mempertahankan negara kita ini hingga saat ini. Sebagai generasi penerus, marilah kita sama-sama menghargai perjuangan para pendahulu kita dengan tidak dengan tidak melupakan sejarah itu sendiri, atau bahasa Presiden Soekarno itu disebut dengan jas merah. Oke, demikian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Bang Teguh, terkait absensi pada hari ini, silakan kalian setelah ini langsung akses disediakan, kemudian isi absensi secara online. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.